Dari satwa bernyawa di kebun binatang Surabaya yang jadi korban keserakan, hingga benteng hukum di lingkungan Jampitsus yang terancam dinodai skandal permainan wewenang. Korupsi di negeri ini terbukti tak kenal tempat maupun batas. Saat tempat konservasi disulap jadi ajang bancakan dan lembaga penegak hukum ikut dipertanyakan. Disinilah keprihatinan kita diuji. Dan ini baru dua dari deretan skandal terbesar yang pernah mengguncang Indonesia. Selamat datang di 15 mega korupsi di Indonesia. PT Timah. Mari kita bedah kasus terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu kasus tata niaga komoditas timah. Peristiwa penyelewengan ini terjadi pada rentan tahun 2015 hingga 2022 dan berpusat pada perusahaan PT Timah Tbk serta PT Refinet Bangkatin atau RBT. Praktik luncung ini didalangi oleh Harvey Muiz, Helena Lim, dan Mohtar Riza Pahlavi Tabrani, ex-dirut PT Timah, yang berkolaborasi demi meraup keuntungan sepihak secara melawan hukum. Akibat dari tindakan manipulasi tersebut, lembaga resmi mencatat nilai estimasi kerugian yang sangat fantastis, yaitu mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. PT Pertamina. Kasus kedua terbesar di Indonesia adalah korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM tahun 2023. Skandal sektor energi ini terjadi di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga dan Kilang Pertamina Internasional, serta menyeret mantan Direktur Utama Rifa Siahan bersama sejumlah broker swasta. Akibat pengkondisian impor minyak dan manipulasi spesifikasi produk, kasus ini merugikan negara hingga 200 triliun rupiah. Bank Indonesia. Tingkat ketiga adalah skandal klasik bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terjadi pada rentang tahun 1997 sampai 2003. Kasus ini melibatkan Bank Indonesia serta sejumlah pemilik bank besar seperti Samsul Nur Salim dan Samadikun Hartono. Modusnya adalah penyelewengan dana talangan krisis moneter untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan negara mengalami kerugian fantastis sebesar 138,4 triliun rupiah. Palma Group. Peringkat keempat adalah kasus penyerobotan lahan kawasan hutan yang terjadi pada rentan tahun 2004 hingga tahun 2022. Skandal ini melibatkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan koperasi swasta Duta Palma Group, didalangi oleh pemilik Surya Darmadi. Modusnya adalah pembukaan kebun sawit ilegal tanpa izin di atas hutan lindung, yang memicu kerugian negara dan ekologis hingga 78 sampai 104 triliun rupiah. BP Migas. Peringkat kelima adalah kasus pengelolaan kondensat ilegal yang terjadi pada rentan tahun 2009 hingga 2011. Skandal ini melibatkan lembaga BP Migas dan pihak swasta PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI, didalangi oleh Raden Priyono dan Honggo Wedratmo. Modusnya adalah penunjukan langsung penjualan kondensat bagi negara secara melawan hukum, yang merugikan negara sebesar 37,8 triliun rupiah. PT Asabri Persero. Peringkat keenam adalah kasus korupsi dana pensiun korporasi tentara dan Polri yang terjadi pada rentan tahun 2012 hingga 2019. Skandal ini melibatkan BUMN PT Asabri Persero dan perusahaan swasta PT Hanson International Tbk, didalangi oleh mafia pasar modal Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Modusnya adalah memutar dana pensiun di saham sampah yang menyebabkan negara rugi sebesar 22,7 triliun rupiah. Jiwasraya Persero. Peringkat ketujuh adalah skandal korupsi investasi dan dana nasabah asuransi yang terjadi pada rentan tahun 2008 hingga 2019. Kasus ini berpusat pada BUMN PT Asuransi Jiwasraya Persero, masih didaling oleh aktor yang sama yaitu Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Modusnya adalah merekayasa laporan keuangan dan menempatkan dana nasabah pada investasi berkualitas rendah demi keuntungan pribadi. Kasus ini merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. CPO. Peringkat ke-8 adalah kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang terjadi pada rentan 2021 hingga 2022. Skandal ini melibatkan Kementerian Perdagangan RI serta korporasi swasta besar seperti Wilmar dan Musim Mas Group, dalangi oleh ex-Dirjen Indrasari Wisnuwardana. Modusnya adalah penerbitan izin ekspor ilegal di tengah kelangkaan minyak goreng domestik, yang memicu kerugian perekonomian negara hingga 12 triliun rupiah. Garuda Indonesia. Peringkat ke-9 adalah skandal korupsi pengadaan armada pesawat yang terjadi pada tahun 2011. Kasus ini berpusat di tubuh maskapai penerbangan milik negara, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, didaling oleh sang mantan Direktur Utama, Emir Syah Sattar. Modusnya adalah memaksakan pengadaan armada pesawat Bombardier dan ATR yang tidak sesuai dengan konsep bisnis perusahaan, sehingga justru mendatangkan kerugian besar bagi negara senilai 9,37 triliun rupiah. Kominfo. Peringkat ke-10 adalah kasus korupsi proyek Tenara Telekomunikasi BTS 4G yang terjadi pada rentan tahun 2020 hingga 2022. Skandal ini berpusat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bakti Kominfo,
didalangi oleh mantan Menteri Johnny G. Plate dan Anang Ahmad Latif. Modusnya adalah penyelewengan dana proyek strategis nasional pemerataan sinyal digital di daerah terpencil, yang mengakibatkan proyek mangkrak dan merugikan negara sebesar Rp8,32 triliun. PT Antam. Peringkat ke-11 adalah kasus korupsi impor emas Antam yang terjadi pada rentan tahun 2010 hingga 2022. Skandal ini melibatkan BUMN PT Aneka Tambang Tbk bersama instansi bea cukai, melibatkan oknum pejabat internal Antam dan manufaktur swasta. Modusnya adalah memanipulasi proses kepabean dan berat emas ilegal yang masuk ke pasar domestik, sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp5,7 triliun. Kementerian ESDM. Peringkat ke-12 adalah kasus korupsi ekspor tambang nikel ilegal yang terjadi pada rentan tahun 2021 hingga 2023. Kasus ini berpusat di wilayah Blok Mandiodo, milik PT Antam Tbk bekerjasama dengan Kementerian ESDM, didalangi oleh pengusaha Windu Aji Suntanto beserta sejumlah pejabat Ditjen Minerba. Modusnya adalah penambangan dan penjualan nikel secara ilegal di dalam kawasan hutan yang merugikan negara sebesar Rp5,7 triliun. PT Dirgantara. Peringkat ke-13 adalah skandal di sektor pertahanan, yaitu kasus korupsi pengadaan alutsista dan keagenan PT Dirgantara Indonesia yang terjadi pada rentan tahun 2007 hingga 2017. Kasus ini berpusat di BUMN PT Dirgantara Indonesia Persero dengan dalang utama mantan Direktur Utama Budi Santoso. Modusnya adalah pembuatan kontrak keagenan fiktif untuk memasarkan produk alutsista ke luar negeri demi mencarikan dana komisi ilegal yang merugikan negara sebesar Rp3,3 triliun. Proyek Hambalang. Proyek Hambalang adalah skandal korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang yang terjadi pada rentan tahun 2010 hingga 2012. Proyek ini berada di bawah Kementerian Pemuda Olahraga, serta melibatkan korporasi swasta PT Adikarya, didalangi oleh mantan Menpora Andi Malarangeng dan ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Modusnya adalah markup anggaran dan suap pengadaan yang membuat proyek tersebut mangkrak menjadi candi dengan total kerugian negara sebesar Rp2,211 triliun. EKTP. EKTP adalah megaproyek kartu identitas yang sangat fenomenal, yaitu kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau EKTP tahun 2011 hingga 2012. Skandal ini berpusat di Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI, dengan dalang utama mantan Ketua DPR Setia Novanto. Modusnya adalah penggelembungan dana anggaran proyek serta praktik suap berjamaah yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.